Oke, baik. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Strategi Audit Keseluruhan dan Program Audit. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Yuwen Gede Agus Putra Karang dengan NPM 1833121472. Saya Komatri Cahyani, NPM 468. Saya Alivia Zumratunisa, NPM 495. Saya Lohutu Intan Pratnya Paramita, NPM 443. Saya akan mulai saja presentasinya, yaitu yang pertama, ada 8 tahapan dalam perencanaan audit. Nah, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada prosedur penilaian risiko, yang kedua ada prosedur berlanjut. Yang pertama, prosedur penilaian risiko. Nah, pada bagian ini, auditor fokus pada pemahaman mengenai bisnis dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal, yang mencerminkan prosedur penilaian risiko yang dilakukan oleh auditor untuk menilai kesalahan dalam penyajian material dalam laporan keuangan. Yang kedua, prosedur berlanjut. Nah, prosedur berlanjut ini terdiri dari yang pertama ada pengujian pengendalian, yang kedua ada pengujian substantif golongan transaksi, yang ketiga ada prosedur analitis substantif, dan terakhir ada pengujian rinci atas saldo. Nah, pengujian pengendalian ini dilakukan untuk mendukung pengurangan penilaian risiko. Nah, yang sementara auditor menggunakan prosedur analitis substantif dan pengujian rinci saldo untuk memenuhi risiko deteksi direncanakan. Jenis-jenis pengujian dalam prosedur audit lebih lanjut. 4 jenis pengujian audit lainnya yang menggambarkan prosedur audit lanjutan yang dilakukan untuk menghadapi risiko-risiko yang teridentifikasi. Yang pertama ada pengujian pengendalian, yang kedua ada pengujian substantif golongan transaksi, yang ketiga ada prosedur analitis substantif, dan terakhir ada pengujian rinci saldo. Pengujian pengendalian. Pemahaman auditor terhadap pengendalian internal digunakan untuk mengukur risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait transaksi. Selanjutnya, pengujian substantif golongan transaksi. Nah, pengujian substantif merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji rupiah. Seringkali disebut salah saji moneter, yang secara langsung berpengaruh pada ketetapan saldo pelaporan keuangan. Selanjutnya ada prosedur analitis. Prosedur analitis ini melibatkan perbandingan jumlah dicatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Standar audit mengharuskan prosedur analitis dilakukan selama perencanaan dan penyelesaian audit. Dan terakhir ada pengujian rincian saldo. Pengujian terperinci saldo memfokuskan pada saldo akhir buku besar, baik untuk akun neraca maupun laba rugi. Penekanan utama dalam sebagian besar pengujian atas perincian saldo adalah pada neraca. Pemilihan jenis pengujian yang akan dilakukan. Biaya pelaksanaan pengujian. Yang pertama ada prosedur analitis, merupakan prosedur yang paling murah karena membuat perhitungan dan perbandingan relatif mudah. Yang kedua ada prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian, termasuk juga prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal dan tidak semahal biaya pengujian lainnya, karena auditor dapat dengan mudah meminta keterangan kepada klien dan melakukan pengamatan serta melakukan prosedur analitis. Selanjutnya ada pengujian pengendalian yang meliputi permintaan keterangan, pengamatan, dan inspeksi biaya relatif murah dibandingkan dengan pengujian substantif. Akan tetapi, pengujian ini lebih mahal dari prosedur penilaian risiko yang dilakukan oleh auditor karena perlu dilakukannya sejumlah penguji untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian berjalan efektif. Selanjutnya ada pengujian substantif golongan transaksi. Pengujian ini lebih mahal dari pengujian pengendalian yang tidak meliputi pelaksanaan ulang karena sering membutuhkan rekalibrasi dan penelusuran. Dan terakhir ada pengujian rinci saldo. Pengujian ini hampir selalu lebih mahal daripada prosedur audit lainnya karena biaya pelaksanaannya seperti mengirimkan informasi piutang dan melakukan perhitungan persediaan. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Adanya suatu penyimpangan yang ditemukan dalam pengujian hanya indikasi tentang kemungkinan adanya kesalahan penyajian yang berpengaruh
terhadap nilai rupiah dalam laporan keuangan. Sedangkan suatu penyimpangan yang dijumpai dalam pengujian substantif golongan transaksi atau pengujian laporan keuangan. Penyimpangan dalam pengujian pengendalian disebut deviasi pengujian pengendalian atau control test deviation. Selanjutnya ada hubungan antara prosedur analitis dengan pengujian substantif. Prosedur analitis merupakan indikasi tentang kemungkinan kesalahan penyajian yang mempengaruhi nilai rupiah dalam laporan keuangan. Fluktuasi tidak biasa dalam hubungan antara suatu akun dengan akun lainnya atau dengan informasi material tanpa perlu memperoleh bukti langsung adanya kesalahan penyajian material. Selanjutnya ada pilihan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Apabila pengujian pengendalian mendukung resiko deteksi dalam model resiko audit meningkat, dengan demikian rencana pengujian substantif bisa dikurangi. Selanjutnya ada yang ke D, dampak teknologi informasi pada pengujian audit. Standar auditing memberi pedoman bagi auditor yang mengaudit, yang mengirim, memproses, menyimpan, atau mengakses transaksi dalam jumlah yang signifikan secara elektronik. Contoh bukti elektronik adalah catatan elektronik berupa electronic fund transfer dan order pembelian yang dikirim melalui electronic data interchange atau EDI. Dalam pengauditan atas perusahaan-perusahaan publik besar, pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan komputer disebut pengendalian otomatis. Harus diuji apabila auditor memandangnya sebagai pengendalian kunci untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Pengujian pengendalian otomatis bisa dilakukan spesialis TI. Apabila auditor harus mempertimbangkan efektivitas review yang dilakukan manajemen dan pengendalian otomatis atas ketelitian informasi dalam laporan. Selanjutnya yang ke E, kombinasi bukti. Pemilihan jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa luas hal itu dilakukan bisa sangat bervariasi antara audit yang satu dan audit lainnya untuk tingkat efektivitas pengendalian dan risiko inheren yang berbeda. Bahkan pada saat tertentu, variasi bisa terjadi antara siklus yang satu dengan siklus lainnya. Untuk memperoleh yang cukup sebagai respon atas risiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko, auditor melakukan kombinasi pada keempat pengujian audit lainnya. Kombinasi ini sering disebut kombinasi bukti. Selanjutnya yang ke F, perancangan program audit. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi biasanya berisi penjelasan yang mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Prosedur audit mencakup pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi yang bisa berbeda-beda tergantung pada penilaian risiko pengendalian. Prosedur audit. Auditor menggunakan pendekatan 4 tahapan untuk menurunkan penilaian risiko pengendalian sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan tujuan audit transaksi untuk golongan transaksi yang diaudit, misalnya penjualan. Yang kedua, mengidentifikasikan pengendalian kunci yang akan mengurangi risiko pengendalian untuk setiap tujuan transaksi. Yang ketiga, menetapkan pengujian pengendalian yang tetap untuk seluruh pengendalian internal yang digunakan untuk mengurangi penetapan awal risiko pengendalian di bawah maksimum atau pengendalian kunci. Yang terakhir, untuk jenis-jenis kesalah penyajian potensial yang berkaitan dengan setiap tujuan audit transaksi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prosedur analitis. Mengenal bahwa prosedur analitis relatif murah.
Kebanyakan auditor menggunakan prosedur ini hampir pada setiap audit. Auditor cenderung untuk tidak menggunakan data keseluruhan agar dapat menetapkan angka yang diharapkan secara lebih tepat. Apabila auditor merancang untuk menggunakan prosedur analitis untuk memperoleh keyakinan substantif tentang suatu saldo akun, data yang digunakan dalam perhitungan haruslah data yang cukup bisa dipercaya. Selanjutnya ada pengujian rinci saldo. Untuk merancang prosedur audit pengujian rinci saldo, auditor menggunakan suatu metodologi yang diarahkan ke tujuan audit saldo. Yang pertama ada mengidentifikasi risiko bisnis klien yang berpengaruh terhadap piutang usaha. Yang kedua, tetapkan materialitas pelaksanaan dan risiko inheren untuk piutang usaha. Yang ketiga, ada tetapkan risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penerimaan piutang. Yang keempat, rancang dan lakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk siklus penjualan dan penerimaan piutang. Yang kelima, ada rancangan dan lakukan prosedur analitis untuk saldo piutang usaha. Yang keenam, ada rancangan pengujian risiko saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit saldo. Selanjutnya ada hubungan antara tujuan audit transaksi dengan tujuan audit saldo dan tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Berikut tertera di tabel 10/5 hubungan antara tujuan audit transaksi dengan tujuan audit saldo. Selanjutnya ada ringkasan terminologi bukti, yaitu yang pertama ada tahapan dalam proses pengauditan. 4 tahap dalam proses pengauditan. Pada kolom pertama adalah cara utama bagaimana audit di organisasi. Yang kedua, tujuan audit. Ini adalah tujuan-tujuan audit yang harus dicapai sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa suatu golongan transaksi atau saldo akun telah disajikan secara wajar. Yang ketiga, ada jenis pengujian. 5 jenis pengujian audit digunakan auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang keempat, ada keputusan pengumpulan bukti, kecuali untuk prosedur analitis. Keempat, keputusan pengumpulan bukti diterapkan pada setiap jenis pengujian. Yang kelima, ada jenis bukti, yaitu bukti-bukti yang dikumpulkan auditor. Berikutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ke-H, ikhtisar proses audit. Pada ikhtisar proses audit ini ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu merencanakan dan merancang suatu pendekatan audit. Pada tahap audit pertama ini, auditor harus telah memiliki suatu strategi audit yang terumuskan dengan baik dan rencana, serta suatu program audit spesifik untuk keseluruhan audit. Selanjutnya adalah tahap kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansi transaksi. Pada tahap ini, auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substansi transaksi. Tujuan tahap 2 ini ada 2, yaitu pertama, memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian spesifik yang memberi kontribusi terhadap penilaian risiko pengendalian yang dilakukan auditor, yakni menurunkan risiko pengendalian pada suatu batas tertentu di bawah maksimum. Yang kedua, untuk memperoleh bukti untuk mendukung koreksi moneter transaksi. Selanjutnya, tahap ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rinci saldo. Tujuan tahap 3 ini adalah untuk memperoleh tambahan bukti yang cukup untuk menentukan apakah saldo akhir dan pengungkapan dalam laporan keuangan telah ditetapkan dengan wajar. Sifat dan luasnya pekerjaan akan sangat tergantung pada temuan dalam 2 tahapan sebelumnya. 2 kategori umum pada prosedur tahap 3 adalah pertama, prosedur analitis substansif yang menilai kewajaran seluruh dari transaksi dan saldo. Kedua, pengujian rinci saldo, yaitu prosedur audit yang menguji kesalahan penyajian moneter dalam saldo di laporan keuangan. Tahap keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Dalam tahap 4 ini ada 4 langkah. Pertama, melakukan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Di sini auditor harus mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, mengumpulkan bukti final.
Selain bukti yang diperoleh untuk setiap siklus selama tahap 1 dan 2, auditor harus mengumpulkan bukti-bukti berikut untuk laporan keuangan sebagai keseluruhan selama tahap penyelesaian. Pertama, melaksanakan prosedur analitis final. Kedua, mengevaluasi asumsi going concern. Ketiga, minta surat pernyataan dari klien. Keempat, membaca informasi dalam laporan tahunan untuk memastikan bahwa informasi tersebut konsisten dengan laporan keuangan. Selanjutnya, menerbitkan laporan audit. Jenis laporan audit yang diterbitkan tergantung pada bukti yang dikumpulkan dan temuan audit. Terakhir, komunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Standar audit mewajibkan auditor untuk mengkomunikasikan defisiensi signifikan dalam pengendalian internal kepada manajemen dan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, termasuk komite audit, segera setelah audit selesai atau bisa juga lebih dini. Di sini, auditor seringkali memberi saran-saran kepada manajemen untuk memperbaiki kinerja bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Silakan yang mau bertanya. Terima kasih.